Menata diri ya cirinya 4. Yang pertama, kontrol dan pengarahan. Saya mampu marah, saya mampu sayang, saya mampu jengkel, saya mampu takut, dan lain sebagainya. Cuma menggunakannya pas, itu namanya mampu kontrol. Kemudian ciri orang yang bisa self-management itu berpikir sebelum bertindak. Mikir dulu, jangan pukul dulu, mikir belakangan. Dibalik. Jadi dipikir dulu, apapun yang mau dilakukan coba dipikir dulu. Itu namanya kemampuan self-management. Berintegritas dapat dipercaya. Jadi orang yang teguh pada prinsip, pada nilai, pada pendiriannya. Ini namanya orang yang berintegritas. Dan dia dapat dipercaya. Jangan takut dengan saya jujur kok. Saya kalau disuruh jaga rahasia, ya saya jaga beneran. Nah, ini namanya berintegritas. Kemudian mampu beradaptasi menghadapi keragaman. Seperti tadi ya, seperti sabuk. Tadi kita lentur menghadapi perubahan-perubahan situasi. Ini ciri orang yang self-management, mampu menata diri. Strateginya 4 untuk memudahkan self-management. Yang pertama apa? Kendalikan self-talk. Self-talk itu vonis kita, penilaian kita, rayuan kita pada diri kita sendiri, itu self-talk. Jangan sering-sering bilang, aku kok begitu ya, dasar bodoh. Nah, ini self-talk. Nganggap dirinya sendiri bodoh. Jadi bicaralah yang baik-baik terhadap dirimu. Karena itu akan jadi mantra yang membentuk. Jadi kalau teman-teman membaca diri, aku masih bisa lebih baik, daripada bilang pada dirimu, aku ini orangnya jelek. Jadi ini penting self-talk ini. Kita itu sering mensugesti diri kita secara negatif. Dan biasanya ya ke situ nanti diri kita terbentuk. Siapa sih saya ini Pak? Saya itu hanya remah-remah. Iya, kan sering kemarin anak-anak bilang begitu. Ya kamu akan jadi remah-remah beneran. Akan lebih positif ya. Masih banyak hal yang belum saya mampu Pak, tapi insya Allah tidak lama lagi yang ingin saya bisa akan saya kuasai. Nah, itu kan lebih positif, membuatmu bersemangat untuk berjuang. Jadi kendalikan self-talk. Kemudian hitung sampai 10. Ini sebenarnya ada gium. Jadi hitung sampai 10 itu kalau mau melakukan apa-apa dipikir dulu. Wah, kurang ajar dia, ngomong jelek tentang aku di medsos, tak bales Sebelum bales dihitung dulu sampai 10. Bales bener apa enggak, nanti efeknya apa kalau dibales. Sudahlah, pokoknya harus menang. Kedua, dibales tenan apa enggak, nanti sampai 10 kali coba, undur sampai 10 kali. Ini sebenarnya memberi kesempatan kita untuk berpikir dulu deh, pertimbangkan masak-masak, termasuk efeknya. Karena kalau sudah terkirim, apalagi sudah dibaca sana, nanti jangan-jangan masalah baru muncul. Sudah terlanjur diucapkan, didengarkan orang, jangan-jangan problem baru lahir. Kalau sudah diucapkan, dia sudah menjelma jadi energi suara, yang energi ini tidak akan hilang, tidak akan habis. Kalau itu negatif, dia akan negatif selamanya. Nah, jadi hitung sampai 10. Kalau masih kurang, hitung sampai 100. Masih kurang, hitung sampai 1000. Sampai 10.000 boleh. Pak, saya mau marah Pak. Ayo ngitung dulu sampai 100. 1, 2. Wah, tambah marah saya Pak. Jengkel gara-gara ngitungnya tadi Pak. Ayo ngitung sampai 10.000 kalau gitu ngitung. Jadi untuk meredakan emosi, biar pikiran jernih kembali. Kemudian ada lagi tips yang bilang banyak senyum dan gembira. Itu mencerahkan pikiran.
Ya kalau kita merengut saja, kalau kita susah diajak ketawa, diajak senyum, itu biasanya sepaneng kalau bahasa Jawa. Kaku, tegang terus. Itu ndak enak. Bergaul dengan teman yang kaku kayak gini kan ndak enak. Ndak bisa diajak guyon. Dari mana mas? Dari belakang. Kan sulit, ndak enak. Mau kemana? Mau ke depan. Diajak guyon. Baik, ya hidup ya sekali-sekali ada sendaguronya. Butuh dalam rangka apa? Biar pikiran jernih. Kok jalan kaki saja mas? Emangnya mau ngerangkak apa? Marah terus kita. Baik ya. Jadi banyak senyum biar segar. Ini sebenarnya analogi dari optimis lah. Segala sesuatu itu tergantung caramu menanggapi kok. Apalagi yang terakhir itu, dari segala sesuatu kita bisa mengambil pelajaran yang positif. Waduh, saya salah kemarin itu Pak. Alhamdulillah saya sekarang dapat pelajaran baru. Jadi kesalahan jadi pelajaran. Sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak sedih terus-terusan. Mungkin ini caranya Allah memberiku pelajaran, sehingga aku ngalami yang tidak enak, ngalami yang buruk. Besok semoga lebih baik lagi hidupku. Nah, ini self-management. Kesadaran diri itu cirinya 4. Yang pertama tadi ya, mampu mengenali emosi dalam diri kita. Saya itu rasanya sekarang kayak gimana sih? Itu bisa. Saya Pak rasanya capek Pak, bosen Pak, lelah Pak, jenuh Pak, dan lain sebagainya. Ini mampu mengenali emosi. Terus menerima diri apa adanya. Kan sulit kadang orang itu susah menerima dirinya. Menganggapnya dirinya baik terus. Tidak sadar kadang-kadang ya banyak jelek-jeleknya. Jadi tahu dan menerima. Saya baru sadar misalnya loh, saya kalau ngaji kok ngadep sana terus ya, tidak pernah ngadep sini. Nah, jangan-jangan ada yang tidak beres ini di emosinya. Misalnya ada dorongan-dorongan tidak sadar ngadep sana misalnya. Nah ini diterima dulu. Iya ya. Mestinya ya enggak begitu, mestinya ya ngadep ke sana juga, ngadep teman-teman cowok-cowok yang di sana, kok saya ngadep sini terus ya misalnya. Nah, dan itu bukan harga mati, berarti kan besok ngajinya ngadep sana juga lah, enggak ngadep sini. Tapi diterima dulu. Kalau orang denial, menyangkal, oh enggak kebetulan saja ngadep sini. Biasanya juga enggak begitu, misalnya menyangkal. Kalau menyangkal enggak ada perbaikan. Terimalah bahwa kita itu memang bisa keliru, bisa salah, bisa tidak pas, emosi kita bisa meleset, untuk selanjutnya diperbaiki. Termasuk self-awareness itu percaya diri. Nah, cuma percaya diri sesuai kenyataan diri kita. Hari ini kan banyak orang itu memotivasi kita, pokoknya kamu bisa deh ya, tapi yo harus sadar kenyataan juga. Misalnya wah saya pengen 2024 tak nyalon presiden ya, wah terus bisa pak yo, iya kamu tidak realistis namanya. Percaya diri ya, tapi sadar kenyataan juga. Ini lebih sehat untuk emosi kita. Kemudian yang terakhir, mampu menertawakan diri. Ini menarik. Menertawakan diri itu berarti apa? Aku menerima bahwa aku ini banyak kekurangan juga. Ada salah, ada khilafnya juga. Meskipun aku ya tidak putus asa. Ini kan terus menertawakan diri. Bodoh banget yo aku ini. Gitu. Saya sering kalau mahasiswa itu di kelas diperintah apa tidak bisa, itu malah ketawa. Harusnya kan sedih, dia malah ketawa. Tidak bisa ya Pak, tidak mampu ya Pak. Kan sering begitu. Jadi kamu sudah baca belum? Belum baca ya Pak. Terus ketawa. Tidak apa-apa loh. Anggap saja itu menertawakan dirimu. Kadang-kadang kan aku heran loh, kamu ketawa, yang diketawain siapa?
Oh mungkin dirinya sendiri bahwa betapa konyolnya aku, betapa tidak bertanggung jawabnya aku. Tidak masalah, jadi salah tidak membawa putus asa, tapi membawa penertawaan diri bahwa aku ini memang belum baik, aku ini memang belum bagus, saatnya untuk diperbaiki. Nah ini ciri-ciri orang sadar diri. Nah strateginya apa untuk membangun kesadaran diri? Yang pertama, ayo merenungi nilai-nilai hidup. Kesadaran diri itu selalu gandeng, selalu bersama dengan nilai-nilai hidup. Orang bisa memvalue dirinya itu kan dasarnya nilai yang dia pegang. Aku kok marah, padahal harusnya aku ini penyabar loh. Dalam hidup ini yang lebih utama itu sabar. Loh sabar itu nilai yang kita yakini utama. Sehingga ketika kita marah berarti kita keluar dari nilai yang kita yakini. Loh aku kok ngamuan padahal aku ini orang Islam. Katanya Islam itu rahmatan lil alamin, cinta damai. Berarti meleset yang aku lakukan ini. Loh, itu kesadarannya muncul karena kita sadar nilai. Nilai ini jadi standarnya. Kalau kita tidak punya standar, ya kita tidak tahu sudah meleset apa belum. Yang kedua, untuk sadar diri, mari sering-sering mengamati efek dari emosi yang kita ungkapkan. Saya marah-marah tadi loh, kira-kira ada baiknya enggak sih? Aku maki-maki tadi kira-kira positifnya apa ya? Coba sekali-sekali teman-teman melakukan itu. Apa sekedar kelegaan perasaan saja? Tidakkah itu menyakiti orang lain? Tidakkah itu menambah masalah saja? Tidakkah itu memutus silaturahim persaudaraan? Nah, ini namanya memperhatikan efek dari emosi. Kita itu sering demi kelegaan sesaat mengorbankan nilai-nilai yang jauh lebih tinggi, lebih besar. Ini berarti kita belum cerdas secara emosi. Biarlah aku menahan diri meskipun dia maki-maki aku seperti itu. Asal kita tetap bersaudara, ndak apa-apa lah. Ini kan ndak enak, tapi demi nilai yang lebih tinggi, kepentingan yang lebih besar. Kemudian penting juga kita pahami apa atau siapa yang bisa menekan tombol. Ini istilahnya menekan tombol. Ini ada teman kalau ngomong nyelekit. Ketemu yang kayak gini nih biasanya aku mudah terpancing marah. Jadi kita waspada. Awas ini anak cerewet yang tadi ini. Itu kita tahu dia yang bisa menekan tombol kita. Atau bukan orang tapi peristiwa. Atau apapun itu. Jadi kita terus waspada, ngerti. Ini yang bisa mancing aku jadi meleset. Ini yang bisa mengarahkanku jadi kacau. Kemudian cari feedback yang bagus. Manusia itu ada keterbatasannya, termasuk ketika kita membaca diri kita sendiri. Seringkali tidak objektif. Yang jelek kita anggap baik dan lain sebagainya. Maka pendapat orang, komentar orang perlu kita cari juga. Jangan-jangan kita merasa ngomongnya sudah baik, ternyata menyakiti orang. Ini namanya feedback. Untuk dapat feedback yang baik, kita perlu teman yang dipercaya. Cari teman yang bisa dipercaya. Kemudian tetapkan tujuan. Saya harus lebih baik. Saya harus lebih sabar, saya harus lebih pemaaf, saya harus lebih santun ngomongnya. Ini namanya ada tujuan. Biasanya orang itu kalau ada tujuan lebih mudah untuk diwujudkan. Kemudian yang terakhir, jangan menunggu atau menunda. Jangan. Iya Pak, yang disampaikan Pak Faiz itu menurut saya penting, bagus. Tapi besok lah Pak, masaan. Itu namanya nunggu-nunda. Ada banyak hal yang kita tunda-tunda terus. Mungkin kalau kebaikan yang kita ketahui sudah kita jalankan semua, itu kita sudah bisa jadi superhero harusnya. Tapi kan sebagian besar kita tunda. Mau bantu orang besok saja. Mau belajar nanti saja kalau sudah. Akhirnya banyak yang keteteran. Kita tidak jadi cerdas secara emosi karena ditunda terus. Tapi ada kalanya orang tidak mau memaafkan.
Banyak alasannya. Di catatan saya ada beberapa. Mengapa ada orang tidak memaafkan? Jawabannya kayak tadi. Orang menganggap memaafkan itu lemah. Orang lebih memilih hidup harus adil. Salah ya dihukum. Keliru ya harus dikasih sanksi. Jadi ada yang pakai argumen itu. Agama kan ada hitung-hitungannya. Kalau orang minum khamr, hukumannya semacam ini. Kalau orang zina, hukumannya semacam ini. Nah ini tuntutan adil. Itu bikin orang tidak memaafkan. Jadi paradigma adil apa tidak boleh? Ya boleh. Cuma levelnya beda dengan pemaafan tadi. Agama kan ada itu banyak hukum-hukum syariat. Harus begini, harus begitu. Ya dilihat konteksnya. Dalam banyak kasus, Nabi lebih memilih paradigma pemaafan dibandingkan paradigma penghukuman, dibandingkan paradigma sekedar keadilan. Maaf itu kan banyak cerita, banyak yang tawanan perang, harusnya dihukum mati, adalah disuruh ngajar aja. Waktu Fathu Mekah itu kan kafir Quraisy kan disuruh diampuni semua. Musuhnya yang paling besar, rumahnya malah dijadikan suaka. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Itu Nabi Muhammad. Paradigma memaafkan. Suatu ketika ada anak muda yang menghadap pada Nabi. Dia ngaku, Nabi, saya kemarin baru saja zina. Jarang ya ada kayak gini hari ini. Oke, kalau hari ini kan lebih dahsyat, tidak cuma ngaku, di video lagi. Ya, tinggal kita lihat, bisa dia tidak cuma ngaku, ada buktinya. Cuma 3 kali dia ngadep Nabi begitu. Di begitu ngadep pertama, Nabi pura-pura tidak dengar, terus Nabi minggir. Ngadep kedua, Nabi bilang, tidak mungkin kamu khilaf. Sebenarnya kamu tidak zina, bertobat sajalah. Terus Nabi minggir. Sampai 3 kali Nabi masih begitu. Sudahlah, kamu tobat saja. Datang yang keempat baru Nabi bilang, ya sudahlah kalau kamu ngeyel. Dia minta dirajam. Karena hukumannya orang zina itu kan rajam. Nabi bolak-balik bilang tobatlah. Itu kan maksudnya paradigma yang lebih tinggi dari bahasa adil. Tapi pemuda ini milih adil saja. Ya wis, kalau mau rajam ya rajamlah, kamu sendiri yang mau. Jarang kayak gini anak muda sekarang. Oke, begitu dirajam, lemparan pertama, kedua, baru dia teriak-teriak, waduh Nabi ternyata sakit, masih boleh tobat enggak? Ya kan, terus Nabi bilang, ya sudah dibilangin sejak tadi disuruh tobat kok ngeyel. Akhirnya diizinkan untuk bertobat. Ya lihat situasinya, mungkin menurut Nabi eman-eman ini anak muda harapan bangsa. Iya. Oke. Itu memerlukan kecerdasan ya membaca kisah-kisahnya Nabi itu. Ada beberapa kisah yang harus diletakkan di wadahnya. Jangan dikeluarkan, harus hati-hati membacanya. Nanti jangan-jangan baca ini, wah kalau gitu besok zina aja lah terus tobat. Ya konteksnya beda. Anak ini mungkin menyesal beneran sampai ngadep Nabi minta dirajam, itu kan menunjukkan dia memang sangat menyesal. Diulang sampai 3 kali menunjukkan benar dia memang ingin tobat. Tapi kalau kamu mungkin beda urusannya, pengen dolanan hukum mesti. Oke. Kalau orangnya memang niatnya pengen main-main hukum, mungkin sama Nabi dirajam beneran. Nah ini kan lihat anaknya masih muda. Nah itu paradigma memaafkan. Melampaui hukum pasti, melampaui hudud kalau dalam syariat. Dimaafkan. Terus itu yang bikin orang yang pertama sukar memaafkan. Yang kedua, biasanya memaafkan itu memunculkan pertimbangan kekuasaan. Saya tidak akan memaafkan, nanti saya dianggap lemah, dianggap inferior. Emangnya siapa aku?
Nah, itu bisa. Atau itu dia merasa inferior. Waduh, iyalah saya maafkan, wong saya ini orang kecil mau gimana lagi. Nah, itu relasi kuasa, permainan kuasa. Ini juga bikin pemaafan jadi tidak hakiki. Bikin orang kemudian tidak lah, itu cuma permainan. Kalau yang minta maaf dosennya, apa ya kita bisa menolak? Dosennya telat, kita sudah nunggu setengah jam, nggak datang-datang, begitu datang, maaf ya saya ada tamu tadi sebentar. Masa, enggak Pak, enggak, saya maafkan. Masa betul? Kita sudah nunggu setengah jam ya Pak, kan nggak gitu. Karena kita kalah kuasa. Tapi kalau mahasiswanya telat 10 menit, nggak bisa, sudah dimulai. Keluar ya. Gimana lagi? Minta maaf Pak, tadi bannya gembos. Nggak bisa, sudah aturan itu. Itu kan relasi kuasa. Kamu tidak berani memaafkan, yang sini tidak berani menolak permintaan maaf. Maka orang terus paradigmanya adil aja lah. Kalau kita 10 menit nggak boleh masuk, dosennya juga nggak boleh masuk. Kalau sudah 10 menit kita pulang Pak, ngajaro sendiri misalnya. Itu namanya adil. Nah, oke. Ya besok kalau kuliah hari pertama, Pak perjanjian Pak, ini paradigmanya adil apa permaafan? Oke, nanti kalau dosennya yang pinter, buat kamu yang adil, buat saya pemaafan. Terus, itu biasanya jadi alasan orang cenderung tidak memaafkan. Bertentangan dengan keadilan. Harus keadilan yang nomor satu didahulukan. Nah, itu bikin orang terus tidak memaafkan. Salah ya harus dihukum. Itu tadi cuma kepeleset omong kok Pak, enggak bisa. Buktinya rekamannya ada, dia salah, harus dihukum. Nah, itu paradigma adil yang dipilih. Terus ada yang terakhir, yang menganggap bahwa memaafkan itu tidak alamiah. Manusia itu secara insting itu kompetitif, saling bersaing. Jadi secara alami orang itu ya saling tabrakan, saling bertentangan. Jadi kalau ada yang mempromosikan pemaafan itu pasti agak menggeser kodratnya orang untuk saling tabrakan, untuk saling menjatuhkan. Ini yang punya pandangan kayak Thomas Hobbes dan kawan-kawan yang bilang bahwa naluri dasar manusia itu jelek. Makanya perlu ada hukum. Nah, itu alasan yang keempat. Kenapa kok tidak memaafkan? Tidak alamiah Pak. Orang itu kalau dipukul ya secara alami pasti ingin balas mukul. Itu alami. Meskipun ada kalanya ya memang karena nggak level, nggak berani. Yang mukul besar, yang dipukul kecil. Itu kan janjane sih pingin balas tapi yo sudahlah dimaafkan saja. Nah, ini karena iya, itu kan tidak alami sebenarnya. Alaminya jadi ya pengen balas. Jadi kalau dipaksa memaafkan itu malah tidak alami. Yang alami itu ya tawuran. Karena manusia punya fitrah saling memaksa. Kan itu ada yang punya pandangan semacam itu. Jadi mengapa tidak memaafkan? Paling tidak ada 4 alasan. Sebelum masuk ke teori-teori tentang pemaafan, ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu yang pertama, pemaafan diartikan melupakan kesalahan dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ini miskonsepsi, tidak begitu. Memaafkan itu bukan berarti kita melupakan kesalahan. Orang ini tetap salah menurutku, cuma saya maafkan, kan begitu. Makanya tadi yang melupakan kesalahan tidak termasuk jenis pemaafan, kayak yang sebelumnya tadi forgetting. Jadi maaf nggak boleh lupa. Kemarin kamu selingkuh, aku inget loh, tapi saya maafkan. Dan akan inget terus diselingkuhi. Kalau nggak inget terus kan nanti diselingkuhi lagi, lupa lagi.
selingkuh lagi, lupa lagi. Enggak, ingat terus. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kamu katanya memaafkan, kok diinget-inget? Loh, memaafkan bukan berarti melupakan. Ya, kalimatmu aku maklumi, tapi itu tetap salah kan? Dan aku ingat biar kamu nggak bikin salah lagi yang kedua. Jadi itu miskonsepsi. Nggak, maaf bukan berarti melupakan. Yang kedua, ada yang anggap maaf itu simbol lemah. Jangan dimaafkan. Hanya orang-orang lemah yang memaafkan. Kalau Gandhi kebalikannya, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Nggak gampang loh memaafkan itu. Kamu yang disalahi, disakiti, diselingkuhi, dibohongi, dicurangi, untuk bisa memaafkan itu luar biasa. Maka katanya Gandhi, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Jadi maaf tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Kalau kamu nganggap memaafkan itu kelemahan, kamu salah persepsi tentang maaf. Karena jarang, nggak banyak orang bisa memaafkan. Kalau